Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, dalam Injil yang baru saja diperdengarkan kepada kita, kata munafik ini kita dengar sampai 3 kali diucapkan. Itu berarti ada sesuatu ada sesuatu yang mau disampaikan di sini. Nah, kata munafik ini dalam bahasa Yunani itu disebut hypocrites, yang awalnya itu berarti aktor atau orang yang memainkan peran. Nah, kemudian kata ini digunakan dalam Perjanjian Baru untuk menggambarkan seseorang yang berpura-pura. Jadi para aktor atau aktris dalam sebuah sinetron itu luar biasa penampilan aktingnya. Ada yang menampilkan sebagai orang kaya, ada yang sebagai orang yang suci, bisa-bisa dia sedih, gembira dan lain sebagainya. Tapi semuanya yang diperankan di sinetron itu tidaklah sama dengan dalam kehidupan nyata. Itu kira-kira makna dari kata munafik. Nah, di luar itu beda dengan apa yang ada di dalam, atau di depan lain, di belakang lain. Nah, saudara-saudariku, umat Tuhan yang terkasih,
kemunafikan ini seringkali menguasai hidup kita manusia. Lain di mulut, tapi lain di hati. Dan banyak orang kelihatan suci, kelihatan menawan, indah, perkataannya juga sopan, tetapi semuanya hanya pura-pura. Nah, dalam Injil hari ini Yesus menegur cara hidup orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena Yesus tidak suka dengan kemunafikan dan kepura-puraan, sehingga Yesus katakan, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi dan ahli Taurat, hai kamu orang-orang munafik, dan lain sebagainya. Karena itu saudara-saudari, hari ini Yesus mengajak kita untuk meninggalkan kepura-puraan kita, meninggalkan kemunafikan kita, dan mari kita berusaha untuk mengenal diri kita lebih mendalam dengan segala kelebihan-kelebihan kita dan kekurangan-kekurangan kita, dan kita belajar untuk mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.